Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah yang Maha mendengar, menyaksikan, mengundang para sahabat semua ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, juga ke Masjid Nabawi menjalankan haji yang menjadi kewajiban bagi yang mampu, atau umroh, dan mudah bagi Allah karena segala karunia ada dalam genggaman Allah, dan apa yang Allah kehendaki mudah saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Siaran ini langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang baik, bahwa Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Beribadah itu artinya tunduk kepada semua perintah Allah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Ketauhidan itu adalah beribadah hanya untuk Allah. Jadi semua aktivitas kita harus diniatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah. Walaupun jasad kita aktif berbakti ke orang tua, memuliakan dan menjaga keluarga, kita berbisnis, bekerja, usaha, kuliah, ngurus rumah tangga, semuanya bagi kita adalah harus jadi ibadah, harus jadi amal soleh, termasuk bermuamalah. Berikut ini ada hadis riwayat Imam Ahmad yang sangat penting, khususnya bagi yang mau memulai usaha, wirausaha, atau yang sudah jalan usahanya dalam skala apapun, agar tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi dalam situasi apapun juga. Jadi dalam situasi krisis apapun, bisnis ini tidak akan rugi, usahanya tidak akan rugi. Rasulullah SAW bersabda, Arba'un, ada 4 ya, Arba'un idza kunna fik, ada 4 hal yang apabila engkau memilikinya, Arba'un idza kunna fik, fala alaika ma fataka minad fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang apabila engkau telah memilikinya, maka tidak perlu cemas, risau atas dunia yang luput darimu. 4 hal ini adalah, yang pertama, sidqul hadits, jujur, benar ketika berbicara. Yang kedua, hifzul amanah, sangat memelihara, menjaga amanah. Yang ketiga, watibu tu'matin, makan yang sangat terjaga kehalalannya. Dan yang keempat, husnu khaliqah, benar, husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Jadi ada 4 menurut Rasulullah SAW. Andai kata kita akan selalu dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah rugi di dalam situasi apapun. Namanya untung tidak harus selalu identik dengan jumlah materi, ya. Jangan ukur oleh materi, karena banyak sekali jenis-jenis keuntungan yang tidak harus selalu identik dengan jumlah uang, jumlah keuntungan materi. Tapi dalam mungkin materi oleh Allah dikurangi, dibatasi, tetapi kita tetap beruntung. Yaitu 4 syaratnya. Sidqul hadits,
maka bicara pastikan benar. Godaan untuk para pengusaha, pedagang adalah bicaranya dilebih-lebihkan. Banyak memuji, kemudian kadang makan bohong, dan suka ada sumpah palsu, menyebut nama Allah, demi Allah. Nah, itu sudah berbahaya, akan rugi, walaupun mungkin uangnya dikasih oleh Allah, tapi keberkahannya akan hilang. Kita tidak perlu membuat kata-kata melebih-lebihkan, memuji-muji yang tidak pada tempatnya, apalagi sampai sumpah palsu, bohong, tidak perlu. Karena yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Kita bisa saja, nauzubillah ya, berbicara berlebihan. Mungkin saja diberi oleh Allah dalam bentuk materi, tapi kita tidak akan diberi keberkahan. Rugi, sangat rugi. Maka pastikan jujur. Walaupun nanti orang tidak jadi beli, kita tetap untung. Karena kita sudah untung sidqul hadis. Menjadi orang yang jujur di dalam berbicara. Benar-benar ini merupakan modal yang sangat penting bagi seorang muslim kalau mau usahanya barokah, selalu untung dalam segala keadaan, yaitu bicaranya sangat terjamin kejujurannya. Tidak ada bohong, tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada yang mengurang-urangkan, tidak menyembunyikan, apa adanya saja. Karena yang menentukan transaksi itu adalah bukan kepiawaian kita bicara, bukan kebohongan kita. Allah yang menentukan laku atau tidaknya, dapat rezeki atau tidaknya. Kalau kita jujur, maka kita dapat keberkahannya. Kalau tidak jujur, mungkin diberi, mungkin tidak diberi oleh Allah, tapi pasti rugi. Sudah tidak diberi, kita dapat dosa. Kalaupun diberi, kita tetap dapat dosa dan tidak berkah. Yang kedua, hifzul amanah. Sangat menjaga amanah. Obrolan juga amanah, hadirin. Barang-barang amanah. Tidak boleh kita mengkhianati amanah. Waktu juga amanah. Jangan sampai waktunya kantor dipakai untuk urusan yang tidak ada kaitan dengan kantor, urusan pribadi kita. Peralatan kantor, barang-barang kantor, kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, bisnis kita. Ini sudah tidak amanah. Karena waktu, barang, fasilitas itu adalah amanah. Kalau kita gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti kita tidak amanah. Hati-hati, pelajari amanah yang kita pikul dan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karir dan sebagainya Allah yang mengatur. Tidak usah ambisius, tidak usah banyak dipikirkan. Asal kita jadi orang amanah, akan mengalir takdir terbaik untuk kita. Dan kalau Allah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak. Apa yang Allah tetapkan akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak tertukar, tidak meleset, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, semua sisi. Maka tunaikan amanah, akan mengalir bagi kita nanti takdir-takdir Allah yang terbaik. Percayalah, urusannya fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jasad kita bersama dengan manusia. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Apapun yang kita lakukan disaksikan Allah, diketahui Allah dengan sempurna, dicatat oleh malaikat, dan pasti kembali kepada kita, baik kebaikan maupun keburukan. Pelajari, tafakuri amanah-amanah yang ada dalam bentuk apapun. Tubuh juga amanah,
Mata kita amanah, keluarga amanah, ya barang-barang juga amanah dari Allah karena bukan milik kita, semuanya titipan. Jaga amanah, itulah kunci keberuntungan dalam keadaan apapun. Yang ketiga, yang tadi disampaikan adalah watibu tutmatin, watibu tu'matin. Betul-betul kita makanannya sangat terpelihara dari yang tidak halal. Mengapa? Karena penting sekali. Kalau kita memakan yang tidak halal, nah berarti menjalar pada diri kita keharaman. Pada daging kita, nanti pikiran kita mudah untuk berpikir haram, tubuh kita akan mudah melakukan yang haram. Nah, makan tidak halal itu bisa karena makanannya memang zatnya sudah tidak halal, sudah menjadi bagian yang diharamkan, atau barang halal tapi dipilih dengan cara yang tidak benar, jadilah haram. Walaupun duren, es krim, atau apa yang halal, tapi kalau kita mengambilnya dengan cara yang batil, maka tidak halal bagi kita. Nah, ini pun termasuk yang bisa meracuni, menggagalkan keberuntungan kita. Jadi luar biasa, seorang muslim itu selain jujur berkata, menjaga amanah, dia tidak mau tersentuh oleh sesuatu yang tidak halal, yang nanti akan dia makan, dibawa kepada keluarganya. Ini pasti rugi, ini pasti rugi. Keberuntungan kalau kita benar-benar memakan yang halal. Pastikan makanan kita kehalalannya, ya. Karena makan bukan hanya sekedar mengunyah, itu hewan. Makan bukan karena lapar. Makan bagi kita adalah ibadah. Agar tubuh ini kuat, kuat mengabdi kepada Allah, kuat beribadah, kuat membawa manfaat bagi sesama. Maka pastikanlah dalam situasi apapun kita sangat warok, hati-hati. Jangan sampai tersentuh oleh yang tidak halal. Dan yang terakhir adalah keberuntungan wa husnu khaliqah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi di dalam bisnis itu jangan sampai kita tergelincir memiliki akhlak yang tidak baik. Apakah di dalam usahanya, sebelum bertemu dengan rezeki kita, atau sesudah bertemu. Karena menjemputnya ini rezeki. Kita menjemputnya dengan akhlak yang baik, dengan niat dan cara yang baik, maka kita lebih tinggi daripada materi keberuntungan apapun yang kita dapatkan. Karena akhlak kita baik. Dan kalau sudah ketemu dengan rezekinya, kita tambah mulia akhlak. Dengan banyak berderma, banyak berbagi, banyak berinfak selain zakatnya dibersihkan. Jadi keberuntungan kita bertambah-tambah. Sebelum dapat, kita jaga akhlak. Sesudah ketemu, kita muliakan lagi akhlak dengan berbagi. Karena ada yang dia bertemu dengan rezekinya, tapi niat dan caranya salah, jelek. Maka ketemu dia dengan rezeki dia sendiri, tapi dalam keadaan dia hina. Maaf ya, pencuri, koruptor, hina, pezina, yang menjual diri. Dia ketemu dengan rezeki dia, yang memang sudah ditetapkan Allah untuknya. Tapi dia menjadi lebih hina dari rezekinya. Mobilnya bisa bagus, cincinnya bisa bagus, HP-nya bisa bagus, rumahnya bisa bagus, tapi pemiliknya lebih hina, lebih buruk. Barangnya berharga secara duniawi, tapi yang punyanya tidak punya harga. Dan ada yang sudah dikasih, dia jadi kikir. Atau uangnya dipakai berbuat maksiat. Nah, maka dia buruk akhlaknya. Dia baik loh, akhlaknya sopan, tapi dia cuma tidak sholat. Bagaimana disebut akhlaknya baik? Kalau kepada Tuhannya,
yang menciptakannya, yang mencukupi semua rezekinya, yang menutupi aibnya, dia tidak mau bersujud. Tidak ada disebut akhlakul karimah bagi orang yang tidak sholat. Walaupun ke orang baik, ke binatang baik, tapi kalau tidak mau sujud, nah itu tetap tidak termasuk berakhlak yang baik. Ya, bagaimana ke binatang baik, tapi ke penciptanya sendiri tidak baik, tidak mau bersujud. Oleh karena itulah akhlakul karimah bisa nampak pada waktu usaha, adab kepada Allah, waktunya sholat dipenuhi, tidak pernah lalai dari hak Allah dalam bermuamalah. Itu akhlak, hadirin. Tidak lalai dari sujud, tidak lalai dari baca Quran, tidak lalai dari zikrullah. Nah, ini merupakan akhlakul karimah. Dan baik kepada orang juga adalah karena Allah. Bukan baik supaya dia jadi klien, baik supaya dia mempromosikan, baik supaya dia beli. Nah, kalau gitu baiknya bukan baik yang asli. Karena baik yang asli, baik yang lillahi ta'ala. Baik-baik saja. Kenapa kamu baik? Karena Allah memerintahkan berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah memerintahkan dan Allah mencintainya. Selesai. Perkara mau beli atau tidak, jadi klien atau tidak, mempromosikan atau tidak, oh itu sudah menjadi tanggungan Allah nanti. Ya, makanya kalau orang-orang yang akhlakul karimah pasti nyaman. Hidupnya tenang, nyaman dalam segala kondisi, tidak banyak kekhawatiran, tidak juga banyak kesedihan tentang dunia ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itulah 4 hal yang harus kita jaga, kita tanamkan dari awal. Sidqul hadis, perkataan yang jujur, yang benar, hifzul amanah, benar-benar sangat menjaga amanah, kemudian menjaga makanan, dan husnul khaliqah, menjaga akhlak yang sangat baik. Itulah rekan-rekan sekalian, uraian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa jadi jalan tafakur, jalan target kita, ya, terutama jaga lisan, karena orang tidak bisa istiqomah sebelum istiqomah hatinya, dan tidak bisa istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu benar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang sidikin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang benar-benar sidiq, orang yang jujur terpercaya, menjadi orang yang amanah, menjadi hamba-hamba yang terpelihara, yang waro dari apapun yang engkau haramkan. Dan golongkan kami menjadi as'alukal, karuniakan kepada kami ya Allah akhlakul karimah, karuniakan qalbun salim, karuniakan istiqomah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang hadir ini yang memiliki dosa kecuali engkau ampuni. Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta, kecuali engkau ampuni seluruhnya ya Allah. Wala hamman illa farrajta, dan jangan biarkan satupun jamaah yang hatinya risau, resah, gelisah, kecuali engkau lapangkan hatinya, engkau karuniakan sakinah, tumanina. Wala aiban illa satarta, jangan biarkan satupun yang memiliki aib di antara kami, kecuali engkau tutupi aib-aibnya.
wala dainan illa qadaita. Dan jangan biarkan satupun yang memiliki hutang kecuali engkau mudahkan, engkau beri jalan, engkau cukupi untuk melunasinya ya Allah. Wala maridon illa syafaita, wala saqaman illa syafaita. Dan ya Allah, engkau tahu siapapun yang sakit di antara kami. Jadikanlah sesudah ini menjadi hamba yang kau sembuhkan dari segala penyakit lahir wal batin. Wala hajatan ila qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jadikan siapapun yang berhajat di antara kami hamba-hambamu, kecuali engkau mudahkan, engkau bukakan jalannya ya Allah, dan engkau mudahkan. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Mudahkan ya Allah semua urusan dan masalah-masalah kami. Lapangkan hati kami, cahayai hati kami. Wakhtim bisolihati a'malana. Dan jadikan akhir dari hidup kami dengan amal-amal yang soleh ya Allah. Amal-amal yang engkau ridhoi. Amal-amal yang engkau berkahi. Husnul khotimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Catatkan yang hadir ini engkau undang ke Baitullah. Jadikan haji hajah yang mabrur, mabrurah. Allahumma jalna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sallallahu. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري.